pertama kali lahir tuh Oktober 2018 yang gua kontenin tentang review makanan. Fokus di otomotif sebenarnya dari keresahan lagi nih Om Riki. Halo teman-teman, balik lagi di channel Sarapan. Hari ini sudah bersama Om Denny dari Denkus Channel. Oke. Halo Om. Halo semua. Mr. Gurih ini. Om, thank you ya waktunya nih. Sama-sama Om. Bisa Siap. ketemu akhirnya. Waktu itu di anniversary Sarapan janjian, tapi Om Denny ada acara ya. Iya, Ada keperluan bener banget. mendadak, nggak bisa datang. Akhirnya ya udah, kita ada waktu, kita ngonten nih Om ya. Siap. Oke. Oke. FYI nih Om. Eh. Jadi gua pertama kali diundang podcast selama gua ngonten baru kali ini. Wah, serius Om? Serius. jadi podcaster yang diundang podcast. Bener, gue selama ini konten selalu apa namanya Ngontenin ngewawancara orang, orang gitu kan, ngorek-ngorek orang, ngegali pertanyaan, maksudnya ngegali pertanyaan yang gue punya keresahan gitu. Iya. Dan gue belum pernah diwawancarain gitu. Ada beberapa yang ngajak, nanti dulu deh. Gue banyak sama jadwal gue nih. Ini gue pertama kali di Sarapan. Waduh, Gokil, luar biasa nih. alhamdulillah nih. Jadi ini perdana nih Om. ya? Perdana gue. Perdana nih. Perdana. Aduh, nih berarti nih kita akan korek-korek nih mengenai Yoi. cerita Om Denny. Oke, Om Den, sekarang kita ini dulu ya dari awal dulu nih Om. Lo tuh mulai konten dari kapan sih Om? Oke, kalau untuk konten gue pertama kali Oktober 2018 Om. Udah lama Om ya? Ya, Oktober 2018, gara-garanya di sebuah warung di belakang kantor gue dicengin sama temen gue Om. Gitu. Hari gini lu gak punya konten dan nggak punya apa, lu nggak melek digital dan lu nggak bikin konten. Ah, cupu lu. Anjir lu, gue bilang. Ya udah deh, gue juga bikin konten. Gara-gara panas-panasin sama temen gue. Gitu? Ada namanya warung Pepen di belakang kantor gue Om. Oh, Gitu. oke, Jadi oke. Oktober 2018. Nah itu pertama langsung mobil Om lo bikin? Nah ini Om pertanyaannya, pertanyaan Om Riki nih ya. YouTube gue Denkus ini pertama kali lahir tuh Oktober 2018 yang gue kontenin tentang review makanan. Gokil. Jadi nggak konsisten juga Om Riki. Saat itu gue ngikutin apa yang gue mau Om Riki. Masih cari-cari lah ya gitu. Bener. Jadi istilah orang bilang gado-gado lah. Gado-gado Om Riki. Kadang kalau misalnya gue di kantor dinas ke kota Medan, Sumatera, Kalimantan, ya udah di lokasi itu ada misalnya tempat yang enak buat dikunjungi gitu kan, diajak sama orang kantor sekitar gitu kan, yuk kita kesini, ya udah gue kontenin. Jadi bener-bener gado-gado, tidak terkonsep, seenaknya gue aja Om saat itu, gitu sih. Gue punya temen namanya Kamal ya, itu temen SMP gue. Nah, si Kamal itu punya bengkel daerah Bogor. Awalnya akhirnya gue ngonten lah di bengkelnya dia. Oh itu iya tahu tuh Om. Tahu ya? Tahu. Nah itu kalau nggak salah 2019 Om. Lagi Covid dong. Menjelang akhir. menjelang ya. 2019 akhir, 2020 awal deh. Oh, berarti udah tengah-tengah Covid lah ya. Dan di situ gue memutuskan untuk kayaknya gue harus fokus ke satu pembahasan deh. Gitu biar nggak gimana ya? Nggak simpang siur nih channel ngebahas apa sih gitu. Gue mendingan jadi diri sendiri dah. Kayaknya asik nih nongkrong sambil ngerokok gitu kan, ngebahas tentang mobil gitu Om. Gitu sih. Tapi sebenarnya emang udah hobi mobil Om ya waktu itu ya. Sebenarnya gini sih, gue memutuskan untuk fokus di otomotif sebenarnya dari keresahan lagi nih Om Riki. Ya penuh dengan keresahan hidup gue. Anjir. Udah Om, keluarin aja Om. Gitu Apa ya? aja unek-unek lo. Jadi gini, sebenarnya gue tuh gue akan bikin YouTube gue itu adalah forum komunikasi otomotif untuk lebih ke orang-orang yang tersakiti. Waduh. Nah, gue salah satu orang yang tersakiti. Keresahan gue adalah saat 2016 gue pengen banget punya mobil gitu. Dan first car gue Om Riki itu adalah mobil Honda City tahun 2007. Oke. Saat itu 2016 itu gue belum punya mobil, gue pengen banget punya mobil. Gue minjem duit lah ke bank, salah satu bank swasta di Jakarta. Gue minjem duit. Itu kesalahan sih. Jadi gue kayak KTA gitu, gue pinjem duit, kalau nggak salah 100 juta, gue pinjem. Gue udah dapet nih duitnya. Gue mau beli mobil apa ya? Gue newbie dan gue nggak ngerti tentang mesin,
wah bener-bener namanya first car gimana sih om, nggak paham gitu kan. Intinya ada yang ngasih tahu ini dan itu, gue putuskan untuk beli Honda City om, Matic. Setelah gue beli mobil second itu, ternyata gue dapat mobil yang menurut gue harus butuh permajaan dalam hal transmisi Maticnya. Karena Maticnya jeduk om, gitu. Dan duit udah habis beli mobil itu, sementara mobil ini kok jeduk ya, gue nggak nyaman. Dan ada juga yang beberapa orang ngebacain, dan itu kayaknya harus turun overhaul. Maticnya biayanya berapa bro? Sekian, makin pusing. Duit udah habis, beli mobil second, gue salah pilih. Dengan kondisi yang menurut gue harus kecebur lah ya. Iya, harus keluarin budget lagi. Di situ gue kayak, ada nggak sih YouTube channel yang ngasih banyak informasi apa adanya, yang supaya orang-orang yang pengen beli mobil nih jangan sampai salah pilih gitu. Jadi pengalaman lo nggak kejadian sama orang lain ya? Yes. Caranya gimana? Ya udah gue ketemu orang-orang yang kompeten ngerti, lah yang ya. paham. Kayak gitu sih sebenarnya om. Dari situlah gue 2019 gue konten-konten ke bengkel-bengkel kayak gitu sih. Nah, kayak gitu. Akhirnya gue lanjut tuh om. Ke bengkel, terus kayak misalnya gue ada teman-teman, Dan si ini nih ngerti deh masalah mobil ini, dia punya tuh mobil culture, dia ngobrol-ngobrol yuk. Lanjut lah terus dari situ sampai sekarang. Gitu. Oke. Oh jadi pertama itu justru City om ya? Honda City. Kirain Jimny itu om. Nah Jimny yang kedua. Jadi City jual beli Jimny? Belum. Jadi gini. Oh sorry, yang ketiga om. Ya jadi yang kedua itu adalah mobil ini di belakang kita nih om. Brio Beca. Masih Beca ini nih Beca. Ini ngomong-ngomong nih ya, kemarin kan Om Denny itu selalu ngomong, ini buat si Brio Beca. Saya bingung, apa sih Beca? Ternyata dari platnya nih 833 CAK. Sialan. Oh gitu ya. Oh jadi ini mobil kedua ini? Mobil kedua. Oke. Nah itu juga, gue ada rasa ketakutan om Ricky. Wah, gue kemarin beli mobil second Honda City, gue nggak bisa pilihnya nih. Ya udah deh, gue pengen nyobain beli mobil baru. Kayak gimana sih ngerawat mobil dari pabrikan gitu kan, dari showroom. Akhirnya gue belilah Brio. Plat nomornya gue bikin yang nyeleneh nih om. Ya kan, ini kebetulan Nopil gitu kan, 3 digit, Beca, Brio Beca gitu kan. Jadi gue bisa ngeledekin temen gue. Lu balik sama siapa lu? Gue naik Beca, Gojek atau naik apa? Bareng gue juga naik Beca gue. Lu mau beca Den, ayo naik beca gue Den. Ini ya. Jadi bisa ngeledekin teman gue. Oke. Nah, ini mobil kedua. Yang ketiga baru Jimny. Si Jimny itu. Gitu. Yang ketiga gue nyari-nyari. Nah itu kalau itu cita-cita gue sih. Gue pengen punya mobil culture. Saat itu kalau untuk Jimny 2020-an 2021 apa ya, gue beli Jimny itu ya? 2001. Oh. 2001. Oh iya, 2001 ya. 2001 cabut ke Puncak SMA, bolos sekolah SMA. Temen gue bawa Jimny ke Puncak. Dulu 2001 Puncak masih banyak kabut ya om ya. Sekarang nggak tahu deh. Udah kabut jarang nih kayaknya. Nah itu naik itu. Jadi gue punya memori gitu loh. Punya memori, gue pengen merealisasikan di tahun ini deh, saat itu ya, 2021 itu. Belilah, gitu. Jadi 20 tahun kemudian ya? Betul. 20 tahun kemudian, kesampaian loh. Gue namain Kosasi. Oh iya gitu iya kan. si Kosasi ya. 4 tahun gue pakai, akhirnya sampai dengan saat ini, Kosasi sudah pensiun om. Oh udah nggak ada? Udah gue jokul om. Oh. Gitu. Gitu. Oh, oke. Nah, kok lu berani lagi tuh main mobil lama? Kan lu dulu pernah trauma nih ya. Oke. Beli mobil second. Nah, kok ini kan punya pengalaman dong untuk waktu dulu beli mobil second. Nah, waktu beli yang sekarang apa lo tetap nyari sendiri atau lo minta ajak temen gitu lo untuk melihat si Kosasi? Akhirnya lo mutusin beli Kosasi ini? Yes. Nah, ini menarik banget pertanyaannya ya. Jadi gini om, bener banget. Gue jujur aja kalau misalnya ketika gue nggak punya channel ini ngebahas otomotif, itu gue nggak akan beli mobil tua om, nggak akan berani. Tapi ketika gue ngonten sama teman-teman bengkel, dan saat itu gue sering ngontennya sama Kamal ya. Kamal tuh punya bengkel namanya Bengkel Kafka di Bogor tuh. Dia orangnya jujur, dan dia tuh menerapkan di bengkelnya tuh selalu ngomong apa adanya gitu kan. Bisa dibenerin, ini bisa diakalin tapi konsekuensinya sekian. Wah asik deh orangnya. Ketika dia menjelaskan banyak tentang mobil, lu ngapain sih dia takut mobil tua tuh begini.
Akhirnya di situ gue kenapa harus takut ya? Nah, akhirnya gue saat itu pun gue teleponan sama Kamal tuh, Mal, gue bilang nih, gue mau beli mobil Jimny, menurut lu ngapain harus takut? Coba lu cek ininya, nah ada yang pandu saat itu. Iya. Dan gue nyarinya sendiri Om, tetap. Oh, tetap sendiri. Tapi jadi paling enggak ada yang nemenin lah ya gitu ya. Hanya telepon. Iya, maksudnya nemenin gitu ya. Itu pun teleponnya nggak teleponan ya, hanya VN ya, voice note. Hanya voice note doang kayak gitu sih. Dan ketika gue ketemu banyak teman-teman komunitas mobil, bikin konten, di situ rasa ketakutan gue lama-lama memudar ya, hilang gitu. Karena gue bilang iya sih, banyak kok yang gue kenal, banyak yang bisa gue tanyain komunitas-komunitas mobil gitu. Akhirnya kenapa harus takut ya? Ya udahlah. Terus gue kenal juga di situ namanya Om Misbah gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kenapa enggak gue beli gitu. Akhirnya gue pelihara itu. Walaupun ketika gue pelihara Jimny ya tidak seperti yang pelihara mobil yang kekinian sekarang ya. Mungkin ada kerepotan-kerepotan harus kita nikmatin gitu Om. Iya, itu dia kan kalau beli mobil tua kan prosesnya, lah gayanya prosesnya padahal sih pusing ya. Tapi Kosasi itu dapat udah begitu ya Mbak? Kosasi dapat secara kan putih hijau ya kalau nggak salah warnanya ya mobilnya. Iya, betul. Emang udah bentuknya begitu ya, bukan apa sama Om ada yang dimodif-modif lagi waktu itu? Sebenarnya modif tipis-tipis Om Ricky. Kosasi itu kondisinya udah seperti itu. Cuman gua touch up sedikit-sedikit aja kayak kaca film. Terus perintilan-perintilan, gua nggak tahu ya masih ada nggak ya foto awal pertama kali gua beli gitu kan. Ada hal-hal yang owner pertama yang gua nggak suka, gua take out kayak gitu sih. Iya, tipis-tipis sih. Balik selera ya. Iya, tapi walaupun perintilan lumayan juga sih habisnya ya. Kalau diikutin gitu kan. Karena kalau namanya kita mau modifikasi mobil sesuai selera ownernya itu, kalau misalnya ngerasa ini masih kurang, itu nggak ada habisnya sih. Bener, itu nggak ada limitnya lah kayak gitu. Bener. Tapi itu basicnya Jimny tahun berapa sih Om? Itu Suzuki Katana ya. Oh berarti atapnya ganti ya? Iya kan betul. Jadi kan awalnya jenong ya. Jenong. Itu udah ditrepesin sama owner pertamanya. Suzuki Katana GX Short tahun 2000 manual. Gitu ya. 4x2. Dibikin klasik ya? Iya, betul. Nah, Jimny itu yang mempertemukan Om dengan Om Misbah ya jadinya ya? Yes, benar sekali. Gitu, Om Misbah, gurih. Gila itu. Itu tuh yang meledak banget ya. Yoi. Nah, Tom, pengen tahu nih Om sekarang dengan dikonteninya si Om Misbah itu Om. Iya. Itu kayaknya ke Om Misbah impact ya Om ya? Tadinya before afternya inget gak Om kondisi bengkel dia? Maksudnya mungkin kalau bukan dari tempat ya, tapi pelanggan yang datang sebelum dikontenin sama Om Denkus dan setelahnya berimpact ke dia nggak Om? Nah kalau itu mungkin banyak ya, gua nggak tahu ya kalau misalnya itu berimpact ya mungkin iya. Cuman mungkin Om Misbah yang lebih tahu ya. Gua nggak tahu kalau sebelumnya itu memang udah seramai itu ya, karena memang waktu kenal emang udah ramai juga Om? Iya saat itu sih ada aja sih yang ngantri ya. Tapi yang gua tahu saat ini gua malah jadi kesusahan buat ngajak dia konten. Sibuk bener. Wah, antrian panjang emang ya. Iya, berarti gokil sih. Tuh. Gokil sih itu. Keren. Bener. Tapi seru aja sih Om. Jadi seru aja kalau gue tuh gini sih Om. Gue kan ya itulah YouTube gue tuh kayak forum komunikasi otomotif ya. Gue pengen ini sarana prasarana temen-temen lu yang jago otomotif, lu yang ngerti apapun sharing yuk di channel gue gitu sih Om. Iya benar. Jadi biar orang tuh lebih ini aja sih. Ada pengetahuan baru, informasi baru ya Om. Benar. Sekarang kalau mengenai sarapan ya Om. Oke. Nah, kalau yang Om Denny tahu, jadi apa nih Om? Menurut Om Denny sarapan tuh gimana Om? Ini gue sih salut ya sama anak-anak sarapan ya. Ini bukannya gue ngomong depan Om Ricky nih, tapi ini jujur nih, gue ngelihat sarapan ya. Gue tuh tahu sarapan sebenarnya dari teman-teman yang DM. Om, lu datang nggak ke Q Square? Gue bilang apaan sih? Datang nggak ke Q Square? Gue banyak yang DM gitu kan. Gue mau ke sana Om, kita ketemuan di situ. Gue bilang sarapan nih emang apaan sih? Gue masuk Instagram yang awalnya tuh sebenarnya tuh. Dan gue kadang tipis-tipis lihat di Instagram tuh suka lewat tuh. Oh, di explore kan? tuh ya. Gue bilang sarapan nih apa sih? Oh, dia bikin kegiatan-kegiatan nih, komunitas kali nih. Apa kayak model grup otomotif 90s nih ya modelnya, apa gimana sih? Gue nggak tahu tuh. Tapi saat itu gue mencoba untuk menghubungi ke DM Instagramnya sarapan. Waktu itu Farel apa ya namanya ya kalau nggak salah. Dia bilang, gue pokoknya sarapan itu bebas Om. Gue tuh intinya menggabungkan semua jenis mobil. Yuk kita ngumpul untuk
seru-seruan aja, kita bisa saling sharing. Wah di situ gue nih keren nih, gue bilang nih. Visi misinya gue bilang, wah ini keren sih menurut gue. Ini gayanya sama banget sama gue nih, Denkus nih. Oh gitu ya. Jadi gue campur semua ya. Bener. Makanya sebelum kita konten kan kita juga konten di YouTube gue Om ya. Iya. Nah itu sih yang gue tahu awalnya. Tapi setelah gue ketemu Om Ricky dan gue juga sempat bikin konten di YouTube gue gitu kan, sama teman-teman sarapan, gue semakin tahu sih. Tapi awalnya gue pikir nih komunitas yang mengadakan kegiatan-kegiatan otomotif itu aja sih. Iya, ternyata bukan komunitas ya Om ya. Ternyata bukan komunitas ya. Oke. Iya deh Om Denkus kalau gitu. Thank you banget Om waktunya. Sama-sama. Om ya. Mudah-mudahan nanti waktunya ketemu. Siap. Untuk datang ke sarapan. Siap. Terus juga nanti mungkin waktunya cukup untuk masalah pantren. Pantren ya? Itu depan gua keren banget, pantren Om Ricky. Iya, Om Den, thank you banget. Siap. Sukses buat channelnya, makin Sama-sama. berkembang, makin Sama-sama. banyak info yang bisa di-sharing ke teman-teman. Sukses juga buat sarapan. Thank you. Oke teman-teman sarapan, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you.